Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dela Anissa Putri Dodo, mahasiswi kelas 3 Sistem Informasi dengan NPM 221063125544 Unsika tahun 2023. Dan kali ini di video yang saya akan bahas kali ini, saya akan membacakan tentang materi analisis case Stockbit. Mari kita lihat dulu dari daftar isi yang tersedia untuk kajian materi kali ini. Pertama dari Stockbit, seperti fitur utama Stockbit. Lalu apa itu keystat di Stockbit? Kemudian istilah-istilah penting dalam keystat Stockbit. Yang pertama yaitu current valuation, net income, income statement, balance sheet, per share atau per saham, profitabilitas atau profitability, solvabilitas atau solvency, dividen, price performance, manajemen effectiveness, efisiensi operasional, dan peringkat pasar atau market rank. Nah, pertama, mari kita bahas dulu dari apa itu si Stockbit. Stockbit adalah sebuah platform investasi dan komunitas finansial yang populer di Indonesia. Platform ini menyediakan informasi pasar saham, analisis saham, serta memungkinkan penggunanya untuk berbagi ide, pemikiran, dan diskusi seputar investasi dan perdagangan saham. Beberapa fitur utama yang ada di Stockbit meliputi: satu, forum dan komunitas. Stockbit menawarkan forum tempat para investor dapat berdiskusi, bertukar pendapat, serta berbagi informasi dan analisis terkait pasar saham. Lalu ada data pasar saham, platform ini menyediakan data pasar saham yang lengkap seperti data harga saham real-time grafik, serta informasi fundamental perusahaan. Kemudian ada juga portofolio pribadi. Pengguna dapat membuat portofolio pribadi untuk melacak investasi mereka, mengamati kinerja investasi, dan menganalisis potensi keuntungan atau kerugian. Lalu ada juga berita dan analisis. Stockbit memberikan akses terhadap berita pasar keuangan terkini dan analisis dari para ahli, membantu pengguna untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik lagi. Lalu yang terakhir ada pun juga sinyal perdagangan atau trading signals. Platform ini juga menyediakan sinyal perdagangan yang memberikan rekomendasi beli atau jual atas saham tertentu berdasarkan analisis teknikal atau fundamental. Stockbit telah menjadi salah satu platform yang populer di Indonesia karena menyediakan beragam informasi dan alat yang berguna bagi para investor, baik yang berpengalaman maupun yang baru mulai dalam dunia investasi saham. Namun, seperti halnya dengan investasi apapun, penting untuk melakukan riset tambahan, mempertimbangkan risiko, serta berkonsultasi dengan profesional keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Lalu, hari ini yang kita jelaskan itu apa sih key state di Stockbit itu? Bisa kalian lihat sendiri dari websitenya langsung ini, dari screenshot website di sini. Mmm, Keystat Stockbit itu adalah salah satu fitur yang disediakan oleh platform Stockbit yang memberikan ringkasan statistik penting terkait suatu saham tertentu. Fitur ini menyajikan informasi-informasi utama yang dapat membantu investor dalam menganalisis kinerja saham secara cepat. Berikut ialah beberapa informasi yang biasanya disajikan dalam Keystat di Stockbit meliputi: satu, harga saham, informasi tentang harga saham terkini dan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. 2, volume perdagangan, yaitu jumlah saham yang diperdagangkan dalam suatu periode waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Lalu ada kapitalisasi pasar, nilai pasar total suatu perusahaan yang dihitung dengan mengalihkan jumlah saham beredar dengan harga saham saat ini. Lalu ada yang namanya rasio keuangan, beberapa rasio keuangan seperti price earnings atau PE, earnings per share atau EPS, dan lainnya yang memberikan gambaran tentang valuasi dan kinerja perusahaan. Lalu ada juga yang namanya dividen, informasi tentang dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Lalu ada juga yang namanya performa historis, data tentang kinerja historis saham tersebut, termasuk grafik harga saham dalam rentang waktu tertentu. Lalu ada juga yang namanya analisis sentimen. Terkadang Kistat juga dapat mencakup informasi mengenai sentimen pasar atau pendapat pengguna Stockbit terkait saham tersebut. Lalu ada juga ini, Kistat menjadi salah satu fitur yang sangat berguna bagi para investor karena memberikan gambaran singkat tapi penting terhadap satu saham tertentu. Dengan informasi ini, investor dapat melakukan penilaian awal terhadap suatu saham sebelum melakukan analisis lebih mendalam atau membuat keputusan investasi. Lalu berikut ialah istilah-istilah penting yang terdapat dalam Keystat. Dalam Keystat ini, pada platform Stockbit, terdapat beberapa istilah yang merupakan rasio keuangan yang umum digunakan untuk menganalisis kinerja suatu perusahaan atau saham. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai istilah-istilah tersebut. Yang pertama ialah current valuation. Bisa kita lihat di sini current valuation terdapat apa saja. Bisa kalian lihat di SS ini kan.
Lalu, berikut ialah pengertian dari arti semua istilah-istilah yang ada di, varian current valuation ini. Yang pertama, current valuation sendiri. Itu merupakan penilaian atau valuasi saat ini dari perusahaan atau saham pada harga pasar saat ini. Kemudian ada juga mulai isinya, yaitu yang pertama current PE ratio, annualized. Rasio harga saham terhadap laba per saham atau price earnings ratio yang dihitung berdasarkan laba bersih terbaru yang dilaporkan dalam setahun terakhir. Kemudian ada juga current PE ratio TTM, yaitu rasio harga saham terhadap laba per saham atau price earnings ratio yang dihitung berdasarkan laba bersih terakhir selama trailing 12 months atau TTM. Lalu ada juga yang bernama forward PE ratio, yang merupakan rasio harga saham, terhadap laba per saham yang diharapkan atau earnings di masa depan. Lalu ada juga IHSG PE ratio TTM atau median, rasio harga saham terhadap laba per saham dari indeks IHSG, indeks harga saham gabungan selama trailing 12 months atau TTM dengan nilai median. Kemudian ada juga yang namanya earnings atau yield TTM, yaitu kebalikan dari PE ratio, yaitu laba per saham dibagi dengan harga saham atau earning yields selama trailing 12 months atau TTM. Lalu ada juga current price to sales atau TTM, yaitu merupakan rasio harga saham yang terdapat, terhadap pendapatan perusahaan selama trailing 12 months atau TTM. Kemudian ada yang bernama current price to book value, yaitu rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar dan nilai aset perusahaan dalam buku. Kemudian ada juga yang namanya current price to cash flow atau TTM, yaitu rasio harga saham terhadap arus kas yang dihasilkan perusahaan selama trailing 12 months atau TTM. Kemudian ada juga yang bernama current price to free cash flow atau TTM, rasio harga saham terhadap arus kas bebas yang dihasilkan perusahaan selama trailing 12 months TTM. Kemudian ada juga yang namanya EV to EBIT TTM. Ini merupakan rasio nilai perusahaan enterprise value terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBIT selama trailing 12 months TTM. Ada juga yang namanya EV to EBITDA, TTM, merupakan rasio nilai perusahaan enterprise value terhadap laba sebelum bunga pajak, depresiasi, amortisasi, EBITDA selama trailing 12 months atau TTM. Kemudian ada juga yang namanya PEG ratio atau PEG ratio. Ini merupakan rasio price atau earnings to growth yang menggambarkan valuasi saham dengan mempertimbangkan pertumbuhan laba. Lalu ada juga yang namanya PEG ratio 3 year. Merupakan PEG ratio yang dihitung berdasarkan pertumbuhan laba selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada juga yang namanya PEG forward. Merupakan PEG ratio yang dihitung berdasarkan estimasi pertumbuhan laba di masa depan. Nah, rasio-rasio keuangan ini memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang valuasi kinerja dan prospek pertumbuhan suatu perusahaan yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi. Kemudian, mari kita ke variabel selanjutnya yaitu net income dan revenue. Bisa kita lihat, sendiri di sini ada apa saja di sini di net income. Mari kita jelaskan langsung saja apa saja, istilah-istilahnya di sini. Yang pertama mulai dari net income sendiri. Net income merupakan jumlah laba bersih atau keuntungan perusahaan yang perusahaan setelah mengurangi semua biaya dan pajak dari pendapatan perusahaan. Lalu ada yang namanya revenue. Revenue merupakan jumlah total pendapatan atau penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya. Lalu ada juga yang bernama period 2021 hingga 2023. Merupakan periode laporan keuangan di mana angka-angka terkait dengan pendapatan dan laba bersih dilaporkan untuk setiap kuartal tahun tersebut. Lalu ada yang bernama Q1, Q2, Q3, dan Q4 merupakan mengacu pada kuartal pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Lalu ada juga yang bernama annualized. Itu merupakan total pendapatan atau laba bersih yang dihitung untuk tahun fiskal tersebut berdasarkan data kuartal yang sudah dilaporkan kemudian diproyeksikan untuk 1 tahun penuh. Lalu ada juga yang namanya TTM atau Q3 merupakan trailing 12 months. TTM mengacu pada jumlah total metrik dari keuangan seperti pendapatan atau laba bersih dari kuartal terakhir selama 12 bulan terakhir. Lalu ada yang bernama most recent quarter. Ini, per 30 September tahun 2023 ya kawan-kawan, menunjukkan angka pendapatan atau laba bersih dari keluarga terbaru yang dilaporkan yaitu pada tanggal 30 September 2023.
Lalu ada yang bernama market cap, yaitu merupakan nilai pasar total perusahaan dihitung dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga saham saat ini. Lalu ada juga yang bernama enterprise value, yaitu merupakan nilai perusahaan yang mencakup nilai pasar atau market cap ditambah utang bersih, nilai preferensi, dan nilai pasar dari ekuitas minoritas. Lalu yang terakhir ada juga yang bernama current share outstanding, yaitu jumlah saham yang beredar saat ini pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian di variabel selanjutnya kita ada juga memiliki yang bernama income statement pada Kistat. Bisa kita lihat isinya ada apa saja, ada revenue, gross profit, EBITDA, dan net income. Lalu ada juga untuk sesi revenue-nya sendiri seperti ini. Dia masih satu variabel bersama net income, tetapi beda hasilnya. Nah, bisa kita sebutkan di sini. Pertama, di revenue TTM merupakan total pendapatan atau penjualan perusahaan selama trailing 12 months. Sementara gross profit (TTM) merupakan pendapatan total dikurangi dengan biaya langsung produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan selama trailing 12 months atau TTM. Kemudian ada juga yang bernama EBITDA atau TTM, merupakan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi selama trailing 12 months (TTM). Singkatan dari earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. Lalu yang terakhir ialah net income TTM. Seperti sebelumnya telah dijelaskan merupakan laba bersih perusahaan setelah mengurangi semua biaya, pajak, dan beban lainnya selama trailing 12 months TTM. Kemudian kita akan ke variabel selanjutnya yaitu balance sheet yang ada di opsi Kistat ini. Bisa kita lihat seperti di SSN ini balance sheet-nya terisi apa saja yang tersedia di dalam balance sheet dan mari saja kita ketahui apa saja yang ada di dalam ini. Yang pertama itu adalah cash atau quarter. Jumlah uang tunai atau setara cash yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Terus ada lagi yang bernama total assets quarter. Ini merupakan total nilai dari semua aset perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kemudian ada juga yang namanya total liabilities quarter, merupakan total nilai dari semua kewajiban atau hutang perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada juga yang bernama working capital quarter, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar pada akhir kuartal tertentu. Jika positif, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancar. Lalu ada juga yang bernama total equity. Ini merupakan total nilai kepemilikan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu, dihitung sebagai selisih antara total aset dan total kewajiban. Lalu ada juga yang bernama long term debt quarter, merupakan jumlah utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada juga yang bernama short term debt quarter, merupakan jumlah utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada juga total debt quarter, yaitu merupakan total nilai semua utang perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Dan yang terakhir ialah net debt quarter, yaitu merupakan selisih antara total utang dan total kas yang dimiliki perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Jika negatif, maka akan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas daripada total uang. Nah, kemudian di variabel berikutnya yaitu per share atau per saham pada Kistat Stockbit. Bisa kita lihat dari SSN gambar ini, per share-nya terdapat apa saja di gambar ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, dan untuk penjelasannya bisa kita lanjut jelaskan saja. Yang pertama ialah ada current EPS TTM, yaitu earnings per share EPS yang saat ini selama trailing 12 months TTM. Ini adalah laba bersih perusahaan yang dihitung per saham. Perusahaan yang dihitung per saham. Kemudian ada juga yang namanya current EPS annualized, merupakan earnings per share yang saat ini dianualisasi atau dihitung sebagai proyeksi laba bersih perusahaan per saham untuk 1 tahun penuh. Kemudian ada juga yang namanya revenue per share TTM, yaitu pendapatan atau penjualan perusahaan per saham selama trailing 12 months. Ini adalah total pendapatan perusahaan yang dihitung per saham. Kemudian ada juga yang namanya cash per share quarter, merupakan jumlah uang tunai atau setara kas perusahaan per saham pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada juga yang namanya current book value per share, merupakan nilai buku perusahaan per saham pada saat tertentu. Ini merupakan total nilai aset yang dikurangi dengan total kewajiban perusahaan, yang kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar.
Kemudian yang terakhir ada juga yang bernama free cash flow per share TTM. Merupakan arus kas bebas perusahaan per saham selama trailing 12 months TTM. Arus kas bebas ini merupakan sisa uang tunai yang dihasilkan setelah perusahaan mempertimbangkan investasinya dalam aset modal. Kemudian kita selanjutnya akan ke variabel profitabilitas atau profitability yang bisa kita lihat di sini isinya ada gross profit margin quarter, operating profit margin, dan net profit margin. Bisa kita jelaskan saja apa saja ini maksudnya. Yang pertama gross profit margin quarter merupakan presentasi dari gross profit atau pendapatan dikurangi biaya langsung produksi dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Kemudian ada juga yang namanya operating profit margin quarter merupakan persentase dari operating profit atau laba operasional dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Lalu ada juga yang namanya net profit margin quarter, merupakan persentase dari net profit laba bersih dibandingkan dengan pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Ini menggambarkan seberapa efisien mungkin perusahaan menghasilkan keuntungan dari setiap pendapatan yang dihasilkan. Lalu ada juga, variabel pertumbuhan di keystate atau growth. Bisa kita jelaskan langsung apa saja yang terdapat dari pilihan growth ini. Yang pertama ialah revenue, quarter YoY growth. Persentase pertumbuhan ini, merupakan persentase pertumbuhan tahun ke tahun dari pendapatan perusahaan pada akhir kuartal tertentu, dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada yang namanya gross profit atau quarter YoY growth, merupakan persentase pertumbuhan tahun ke tahun dari gross profit perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Lalu ada juga yang namanya net income quarter YoY growth, merupakan persentase pertumbuhan tahun ke tahun dari laba bersih perusahaan pada akhir kuartal tertentu dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Nah, lalu kita mari lanjut saja ke variabel selanjutnya di Histat Stockbit ini, yaitu laporan arus cash atau cash flow statement. Bisa kita lihat di SSN ini ada apa saja isinya di sini. Mari kita sebutkan saja apa saja yang terdapat dalam cash flow statement ini. Yang pertama, cash from operations atau TTM ini merupakan jumlah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan selama trailing 12 months (TTM). Lalu ada yang kedua ialah cash from investing, merupakan jumlah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan investasi perusahaan selama trailing 12 months. Kemudian ada juga yang namanya cash from financing, merupakan jumlah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan pendanaan perusahaan selama trailing 12 months (TTM). Kemudian ada juga yang namanya capital expenditure, yaitu merupakan jumlah pengeluaran modal perusahaan untuk investasi dalam aset selama trailing 12 months. Sementara ada juga yang terakhir yaitu free cash flow TTM, merupakan jumlah arus cash yang tersisa setelah pengeluaran modal yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, pengurangan utang, atau investasi lebih lanjut lagi. Nah, kemudian kita berikutnya ada yang namanya solvabilitas atau solvensi. Bisa kita lihat sendiri kawan-kawan apa saja yang ada di dalam solvensi ini. Oleh karena itu, mari saja kita langsung menjelaskan apa saja yang ada di dalam istilah-istilah ini dan pengertiannya. Pertama-tama ada yang namanya current ratio quarter. Ini merupakan rasio antara aset lancar atau current assets dan kewajiban lancar current liabilities pada akhir kuartal tertentu, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Lalu ada juga yang namanya quick ratio quarter, merupakan rasio yang serupa dengan current ratio namun hanya memperhitungkan aset lancar yang paling cair, seperti kas, investasi jangka pendek, piutang dibandingkan dengan kewajiban lancar. Lalu ada juga yang namanya debt to equity ratio quarter, merupakan rasio keutangan terhadap ekuitas pada akhir kuartal tertentu. Biasanya mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk mendanai operasinya. Lalu ada yang namanya LT debt atau equity quarter, merupakan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas pada akhir kuartal tertentu, menggambarkan proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan. Kemudian ada yang namanya total liabilities equity quarter. Ini merupakan rasio total kewajiban terhadap ekuitas pada akhir kuartal tertentu, menunjukkan struktur model perusahaan. Sementara ada juga yang namanya selanjutnya yaitu total debt atau total assets quarter. Ini merupakan rasio total utang terhadap total aset pada akhir kuartal tertentu, memberikan gambaran mengenai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu ada juga yang namanya financial leverage quarter.
Yaitu merupakan rasio leverage keuangan perusahaan pada akhir kuartal tertentu yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan didanai oleh utang. Kemudian ada juga yang namanya interest coverage TTM, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya dengan menggunakan laba operasional EBIT. Biasanya dihitung selama trailing 12 months juga dengan TTM. Lalu ada yang namanya free cash flow quarter seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya, merupakan arus kas bebas perusahaan pada akhir kuartal tertentu setelah mengurangi pengeluaran modal. Jumlah uang yang tersedia untuk digunakan setelah mempertimbangkan investasi dalam aset. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Altman Z-Score Modified, yaitu merupakan skor Z-Altman yang dimodifikasi, yaitu sebuah jumlah model prediktif yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan berdasarkan rasio keuangan tertentu. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kemungkinan kebangkrutan yang lebih rendah. Lalu berikutnya kawan-kawan kita ada lagi yang namanya dividen, yaitu variable dividen di Kistat Stockbit. Sekali lagi mari kita langsung saja untuk menjelaskan apa saja maksudnya dari istilah-istilah ini. Mulai dari dividen, yaitu dividen merupakan pembayaran dividen per saham oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Informasi ini menunjukkan jumlah dividen terkini yang dibayarkan oleh perusahaan. Sementara ada juga yang namanya dividen TTM, yaitu merupakan total dividen yang dibayarkan oleh perusahaan selama trailing 12 months. Ini menunjukkan jumlah total dividen yang dibayarkan selama periode tersebut. Lalu ada juga yang namanya payout ratio. Ini merupakan rasio pembayaran dividen per saham yang dibandingkan dengan laba bersih per saham. Biasanya rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang digunakan perusahaan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Kemudian ada juga yang namanya yang terakhir ialah dividen yield. Ini merupakan persentase dividen yang dibayarkan per saham dalam 1 tahun dibandingkan dengan harga saham saat ini. Ini memberikan gambaran tentang seberapa besar suatu dividen yang diberikan relatif terhadap harga saham saat ini. Nah, dan berikutnya kita pun ada lagi variabel selanjutnya dalam kisah Stockbit yaitu kinerja harga saham atau price performance. Bisa kita lihat dari SSN ini, apa saja yang terdapat dari price performance Stockbit Kistat ini. Bisa kita lihat yang pertama yaitu one week price returns, merupakan persentase perubahan harga saham dalam 1 minggu terakhir. Kemudian ada juga yang bernama three months price returns, merupakan persentase perubahan harga saham dalam 3 bulan terakhir. Lalu ada one month price returns, merupakan persentase perubahan harga saham dalam 1 bulan terakhir. Kemudian 6 months price returns merupakan persentase perubahan harga saham dalam 6 bulan terakhir. Lalu ada juga yang bernama one year price returns merupakan persentase perubahan harga saham dalam 1 tahun terakhir. Lalu ada juga yang namanya 3 years price returns merupakan persentase perubahan harga saham dalam 3 tahun terakhir. Lalu ada juga yang namanya 5 year price returns merupakan persentase perubahan harga saham dalam 5 tahun terakhir. Dan ada juga yang namanya 10-year price returns merupakan persentase perubahan harga saham dalam 10 tahun terakhir. Lalu ada juga yang bernama dengan year to date price returns merupakan persentase perubahan harga saham sejak awal tahun ini hingga saat ini. Lalu ada juga yang bernama 52 weeks high merupakan harga tertinggi saham dalam 52 minggu terakhir. Lalu ada juga kebalikannya itu 52 week low merupakan harga terendah saham dalam 52 minggu terakhir. Kemudian kali ini kita akan ke variabel selanjutnya yaitu efektivitas manajemen atau manajemen effectiveness yang terdapat dalam Kistat. Kalian bisa lihat sendiri di sini dari asesan di sini terdapat apa saja dari pilihan manajemen efektivitasnya di sini. Oleh karena itu mari kita jelaskan saja langsung dari ini saya bagi 2 kali ini. Yang pertama ialah satu return on assets (TTM). Ini merupakan rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan selama trailing 12 months atau TTM, menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Kemudian ada juga yang namanya return on equity atau TTM. Ini merupakan rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan selama trailing 12 months TTM, menggambarkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan model ekuisitas ekuisitas dalam untuk menghasilkan keuntungan. Lalu ada yang namanya return on capital employed
TTM, merupakan rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan modal yang digunakan dalam operasi perusahaan selama trailing 12 months (TTM), mengindikasikan seberapa efisien modal yang digunakan dalam operasi. Lalu ada juga yang namanya return on invested capital (TTM), merupakan rasio laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama trailing 12 months (TTM). Menunjukkan, efisiensi dalam penggunaan modal yang diinvestasikan. Kemudian ini, setengahnya lagi yaitu efisiensi operasional di bagiannya. Yang pertama ialah Days Sales Outstanding Quarter, yaitu merupakan rata-rata per hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari penjualan dalam suatu kuartal, menunjukkan efisiensi dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Lalu ada juga yang namanya Days Inventory Quarter, yaitu merupakan rata-rata hari yang diperlukan perusahaan untuk menjual persediaan dalam satu kuartal, namun informasi ini tidak tersedia pada data yang diberikan. Lalu ada juga yang namanya Days Payables Outstanding Quarter, merupakan rata-rata per hari yang diperlukan perusahaan untuk membayar kewajiban kepada pemasok dalam satu kuartal. Indikator efisiensi ini yaitu dalam membayar utang. Lalu yang terakhir ada pun yang bernama Cash Conversion Cycle Quarter, merupakan periode waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan dari konversi investasi dalam inventaris menjadi uang tunai dari penjualan, termasuk pengumpulan piutang dan membayar utang. Lalu di variabel yang terakhir kita memiliki peringkat pasar atau market rank pada Keystat. Bisa kita lihat di sini isinya dari market rank apa saja, mulai dari Piotrowski F-score hingga rank near 52 weeks high. Mari saja kita jelaskan apa saja maksud dari istilah-istilah ini. Yang pertama ialah Piotrowski F-score. Merupakan skor F-score Piotrowski, sebuah skor yang mengukur kekuatan fundamental perusahaan. Skor yang lebih tinggi pastinya akan menunjukkan fundamental yang lebih kuat. Kemudian ada juga yang namanya EPS rating, merupakan peringkat yang mengukur pertumbuhan laba bersaham EPS, yaitu perusahaan dibandingkan dengan saham lain di pasarnya. Lalu ada juga yang namanya relative strength rating, merupakan peringkat kekuatan relatif kinerja harga saham terhadap pasar secara keseluruhan. Lalu ada juga yang namanya rank market cap, merupakan peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar perusahaan. Lalu ada juga yang namanya rank current PE to ratio TTM, merupakan peringkat berdasarkan price earnings ratio PE saat ini selama trailing 12 months TTM. Lalu ada juga yang namanya rank earnings yield, merupakan peringkat berdasarkan rasio earnings yield suatu perusahaan. Lalu ada juga yang namanya rank P per S, merupakan peringkat berdasarkan price per sales ratio P atau PS. Lalu ada juga yang namanya rank PB, merupakan peringkat berdasarkan price per book value ratio atau PB. Lalu yang terakhir ada pun yang bernama rank near 52 weeks high. Ini merupakan peringkat relatif terhadap harga saham mendekati level tertinggi dalam 52 minggu terakhir. Nah, sepertinya penjelasan lengkap tentang Keystat pada website Stockbit telah selesai dikarenakan materinya sudah habis. Saya harap kalian semua mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan oleh karena itu lebih baik saya mulai menutupkan video ini. Oleh karena itu, sekali lagi nama saya Della Anissa Putri Widodo, mahasiswi Sistem Informasi kelas 3A, angkatan 2023. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah melihat dan memperhatikan video ini. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.